Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut bre, kita ke soal program linier. Ini ada soal kayak gini, stop dulu videonya. Coba kalian kerjain. Nah, kalau udah kita kerjakan sama-sama ya sekarang. Kita cek sama-sama ya pengerjaannya. Mempunyai nilai maksimum berapa nih dari bentuk ini? Nah, kalau ada bentuk kayak gini, ini ada fungsi f. F itu adalah fungsi tujuan, sedangkan syaratnya ini. Nah, maka syaratnya ini yang kita gambar ke dalam bentuk koordinat kartesius. Ini ada 3. Ya, yang pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk bersamaan. Jadi, X sama dengan 800. Yang kedua, Y sama dengan 600. Yang ketiga, ini X tambah Y sama dengan 1000. Nah, maka bentuk yang ini kita harus jabarin lagi, bre. Kalau X-nya sama dengan 0, maka diperoleh X-nya 0. Berarti kita hilangin X-nya, diperoleh Y-nya sama dengan 1000. Kalau sekarang kebalikannya, kalau Y-nya 0, maka diperoleh Y-nya hilang. Bayangin sama kalian hilang. Berarti dapat X-nya sama dengan 1000 juga. Nah, bentuknya udah fix ya. Ini udah tunggal, ini tunggal. Ini juga udah tunggal. Nanti kita gambarin. Nah, sekarang kita gambar ke dalam bentuk koordinat kartesius. Ya. Nah, X-nya ini sumbu X, ini sumbu Y. X tertinggi berapa? 1000. Berarti di sini misalnya per 200 ya, 200, 400, 600, 800, 1000. Berarti di sini 800, yang ini 1000. Y-nya 600 sama 1000 juga ya. Jadi yang barusan diciriin ini kita gambar ke koordinat. Berarti di sini 200, 400, 600, Y-nya 600, terus 800, 1000 Y-nya. Nah, kita baru gambar X 800, berarti dia berbentuk garis lurus ya, karena bentuknya kayak gini ya. Ini Bapak buletin dulu deh ya biar kelihatan. Nah, ini juga satu kesatuan. Atau kita gambar dari yang ini dulu. X-nya 1000, Y-nya 1000. X-nya 1000, Y-nya 1000. Kita tarik garis ya. Harusnya pakai penggaris ya. Nah, ini X-nya 1000, Y-nya 1000. Yang ini kan. Terus Y-nya 600. Y-nya 600 sama dengan 600. Berarti dia berbentuk garis horizontal dari Y. Kayak gini. Terus ada lagi nggak? Ada. Yakni X-nya 800. Berarti dia secara vertikal. Kayak gini. Ya. Nah, gini. Ya, kalau ini harusnya pakai kertas berpetak ya. Nah, diperolehlah di mana daerah penyelesaiannya? X kurang dari 800. Berarti kalau kurang dari 800, X yang ini kan 800 kurang dari 800, maka dia geraknya ke kiri. Grafik ini kita arsir ke kiri. Gitu. Y kurang dari 600, maka dia gerak ke bawah karena kurang dari. Ya. Kalau lebih dari geraknya ke atas di sumbu Y itu. Terus ada lagi nggak? Yang mana? Yang ini. Nah, kalau yang ini nentuinnya gini, bre. Ini Y-nya koordinatnya apa? Koordinat Y-nya dia bernilai positif. Ya, atau Bapak gambarin di sinilah. X tambah Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, Y-nya bernilai apa? Positif. Tandanya apa? Tandanya kurang dari atau lebih dari? Kalau tandanya kurang dari, maka dia bernilai negatif. Kalau tandanya lebih dari, dia bernilai positif. Paham ya, bre ya? Nah, jadi koordinat Y-nya dilihat sama tanda pertidakssamaannya. Karena Y-nya positif, terus tanda pertidakssamaannya kurang dari berarti negatif, kaliin. Positif kali negatif, negatif. Berarti karena hasilnya negatif, berarti grafik ini kita arsir ke bawah. Gitu. Ada daerah penyelesaiannya nggak, bre? Terus ada lagi syaratnya yang ini ya, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Berarti kalau X lebih dari 0, dia ke kanan. Kalau Y lebih dari 0, maka dia ke atas grafik ini, garis ini. Ada wilayah yang dikurung oleh arsiran. Yang mana? Yang ini ya. Ini DHP-nya. Ya, garis ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke kiri, ini ke atas, ini ke kanan. Maka DHP-nya ada di sini, di tengah-tengah ini. Oke? Nah, daerah himpunan penyelesaian ini diketahui ada 3 titik pojok. Mana? Yang ini 4 ya. 1. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, titik-titik pojok inilah yang kita gunain untuk ke fungsi F ini. Fungsi objektif namanya. Nah, titik A udah ada koordinatnya. Titik A itu koordinatnya 0, di sini ya, 0,600. Karena dia di sumbu Y. B belum. Titik D udah ada nih. Titik D itu koordinatnya 800,0. Baca koordinat, bre. Yang belum titik B sama C. Gimana caranya buat dapat titik B? Nah, kita cari di sini titik B. Titik B
Maka gimana caranya? Titik B itu perpotongan antara dua garis. Garis ini Y kurang dari sama dengan 600 dengan garis yang miring ini, yang X tambah Y kurang dari sama dengan 1000. Maka kita substitusi aja. X tambah Y sama dengan 1000, diubah dulu tandanya. Y-nya ganti sama 600, berarti X tambah 600 sama dengan 1000. Maka dapat X sama dengan, pindah ruas kan, 1000 kurangi 600, berarti 400. Dapat titik B-nya itu adalah berapa titik B-nya? Titik B-nya berarti Y-nya 600, X-nya 400, 1000 kurangi 600 berarti 400. Berarti koordinatnya 400,600 Y-nya. Terus titik C. Titik C. Titik C yang ini dua garis, yakni garis 800 sama yang miring ini kan. Maka diperoleh X tambah Y, kita tulis dulu 1000. Nah, X-nya itu 800 tambah Y sama dengan 1000. Maka Y sama dengan pindah ruas, 1000 kurangi 800 berarti 200. X-nya 800, Y-nya 200. Nah, beres bre. Nah, berarti kita tinggal titik A-nya udah ada. Titik A. Titik A itu koordinatnya berapa? 0,600. Titik D itu koordinatnya 800,0. Udah kayak gini, substitusi ke fungsi objektif. Mana? Ini. Fx sama dengan apa fungsi objektifnya? 10x tambah 15y. 10x tambah 15y. Ya, nah, sorry, fungsi f, bukan fungsi fx ya, fungsi f atau fungsi objektif. Masukin aja bre, titik A. Maka diperoleh titik A itu berarti X-nya 0, Y-nya 600. Hasil diperoleh 15 kali 600. Berapa? 15 kali 600. Berarti 90 berarti 9000. Titik A. Titik B-nya 400,600. Berarti 10 kali 400 ditambah 15 kali 600. Peroleh berapa? Ini 4000 ditambah, berarti ini 30. Ya, 30 itu kedua. Berarti berapa? 9000 ya, benar. Oh, udah di atas kita ya. 4000 ditambah 9000. Maka hasilnya 13000. Yang C, kalau yang C berarti 10 kali 800 ya ditambah berapa nih? 15 kali Y-nya 200 sama dengan 8000 ditambah 3000. Hasilnya berapa? 11.000. Terus yang terakhir titik D. Titik D itu adalah 10 kali 800. Y-nya nggak ada ya, 0 ya, berarti 8000. Mana nih bre? Yang hasilnya maksimal. Yang hasil maksimal adalah ini 9000, ini 13, ini 10, ini 8000. Maka nilai maksimumnya adalah 13.000. Mana 13.000? Nah, jawabannya yang C. Gitu bre ya. Jadi setelah dapat titik koordinatnya, ini ya titik pojoknya ada 4 diperoleh ya. Titik pojoknya itu A, B, C, D. Cari titik koordinatnya, udah dapat ya, maka kita tinggal substitusi ke fungsi f atau fungsi objektif, bukan fungsi fx ya, sorry. Nah, diperolehlah nilainya ini. Berarti nilai maksimumnya adalah berapa? 13.000. Selesai gitu bre. Panjang ya, tapi harus dipahami ya. Oke, next video berikutnya bre.